Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa Markas Inayah dimanapun, Markas Ngaji ya, mohon maaf. Pemirsa Markas Ngaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali sama-sama mempelajari hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengkaji bersama-sama hadis nomor 9, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Redaksinya adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu mengatakan, ya, Abdurrahman bin Sakhr ini adalah nama lengkap daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menurut Imam An-Nawawi dan kebanyakan para ulama. Perlu diketahui bahwasanya nama Abu Hurairah sendiri diperselisihkan oleh para ulama sampai 40 pendapat. Dan pendapat yang dipilih adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itulah nama beliau, sementara Abu Hurairah adalah kunyah. Dan Abu Hurairah lebih terkenal dengan kunyahnya dibandingkan dengan nama beliau. Beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang, fajtanibu, maka hindarilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan," kata Rasulullah, "fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian disebabkan oleh kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi nabi-nabi mereka." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faidah yang kita bisa ambil daripada hadis ini. Yang pertama, perlu diketahui Rasulullah SAW ketika menyebutkan hadis ini, ketika itu Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, "Ya ayuhan nas, innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju." Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah. Kemudian ada yang bertanya. Salah seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afi kulli 'am?" Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun hajinya? Rasulullah pun terdiam. Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun hajinya?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau saya mengatakan iya, jika saya menjawab pertanyaan Anda ini dengan jawaban iya, maka akan wajib setiap tahun. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Daruni ma taraktum." Ya, diamkan, tinggalkan apa yang aku diamkan, kata Rasulullah SAW. "Daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim," kata Rasulullah. Karena yang menjadi sebab kehancuran umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dari mereka dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fadharuh. Kalau saya perintahkan sesuatu, kata Rasulullah, maka kerjakan semampu kalian. Kalau saya larang sesuatu, maka tinggalkanlah. Ini redaksi yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Berbeda dengan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW melarang kita untuk banyak bertanya. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu dzikir, kepada ahlinya, jika kalian tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Demi mengkompromikan ini, kata para ulama kita, larangan dari Rasulullah SAW untuk banyak bertanya di dalam hadis ini diarahkan ke pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengandung manfaat sama sekali, atau manfaatnya kecil. Atau yang kedua, kata para ulama kita, yang dimaksud dengan larangan di sini adalah
pertanyaan-pertanyaan yang dicela di dalam hadis ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengorek dan menguliti hal-hal yang bersifat detail yang mana syariat ini tidak mendetailkannya. Ya, inilah yang terjadi di kalangan Bani Israel dulu. Kalau kita lihat kisah sapi betina yang di dalam surah Al-Baqarah, kesalahan Bani Israel adalah terlalu detail mencari, mengorek sifat-sifat dan karakteristik sapi betina yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan sapi betina sesuai dengan karakteristik yang Allah inginkan. Ini menjadi sebab karena syariat ini mudah. Ketika dikorek, dicari, dikuliti sampai mencari-cari hal-hal yang sulit, terutama di zaman turunnya wahyu, maka syariat itu akan mempersulit, akan menjadikan sulit bagi orang-orang yang menganutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan tanya-tanya tentang sesuatu yang apabila ditampakkan pada diri kalian, dijelaskan bagi kalian, maka itu akan menyulitkan kalian. Olehnya kita di dalam syariat kita, di dalam agama Islam, segala hal yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu yang kita ambil. Adapun hal-hal yang tidak dijelaskan, kita tidak terlalu mencari-carinya selama itu tidak mendatangkan manfaat dalam agama kita, dalam keseharian kita. Ini faedah yang pertama. Sementara ayat tadi sementara ayat tadi diarahkan untuk mencari ilmu, untuk bertanya kepada ahli ilmu terkait sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi diri kita. Bahkan kata para ulama, ayat ini menunjukkan kewajiban bagi seseorang untuk menuntut ilmu kepada ahlinya, terutama ilmu yang dibutuhkan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai seorang muslim. Baik, faedah yang kedua terkait dengan hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, hindari. Sementara apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Di sini dilihat ada perbedaan. Larangan disuruh tinggalkan semua, sementara perintah disuruh kerjakan sesuai dengan kemampuan. Dan ini tidak boleh dibolak-balik. Jangan sampai kita berpikir kita harus lakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ini semaksimal mungkin. Sementara kita bisa meninggalkan larangan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak seperti itu, ya. Yang diperintahkan adalah segala yang kita lakukan, perintah yang kita lakukan itu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, diperintahkan berdiri untuk melaksanakannya. Namun apabila kita memiliki keterbatasan sehingga kita tidak mampu untuk berdiri, maka kita duduk. Sholli qa'iman, kata Rasulullah, berdirilah ketika melaksanakan sholat. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tidak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, kalau tidak bisa juga ya bersandar sambil mereng, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian juga misalnya apabila kemampuan kita untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri itu mungkin hanya 1 menit, ya 1 menit saja yang kita mampu, maka kita sholat di saat awal kita berdiri, kita sholat dalam keadaan berdiri, oke? Takbiratul ihram juga kita laksanakan dalam keadaan berdiri misalnya. Kemudian 1 menit kemudian kita sudah lelah, ya, punggung kita tidak kuat atau ada sesuatu yang menyebabkan kita sudah tidak kuat lagi berdiri, maka di situ kita duduk dan seterusnya. Kalau kita tidak mampu menyentuh air untuk berwudu disebabkan karena penyakit yang ada pada diri kita, misalnya kita takut penyakit itu bertambah atau menyebabkan sesuatu yang berbekas pada tubuh kita, tangan kita atau wajah kita dan lain sebagainya, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum menggunakan debu untuk bersuci, tidak menggunakan air. Dan banyak lagi syariat-syariat lainnya. Haji saja yang tadi kita bahas di awal, apabila tidak mampu dikerjakan oleh seorang hamba,
maka boleh tidak dikerjakan selama orang tersebut betul-betul memang tidak mampu. Berbeda dengan orang yang mampu. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan dari sisi fisik dan kemampuan dari sisi finansial. Baik, yang berikutnya, hadis ini menunjukkan secara jelas, secara eksplisit bahwasanya sebab kehancuran suatu umat adalah menyelisihi nabi mereka, mempertentangkan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apapun. Ini adalah alamat kehancuran sebuah umat. Apabila syariat atau syarak dikesampingkan, lebih didahulukan akal, lebih didahulukan logika, lebih didahulukan perasaan, lebih didahulukan selera, maka ini akan menjadi alamat kehancuran suatu umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, mempertentangkan diri mereka dengan para nabi-nabi mereka. Kalau kita mengakui bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala secara logis, kita mengakui bahwasanya Tuhan pasti menurunkan syariat melalui para nabi, maka kita harus meyakini bahwasanya nabi-nabi itu benar. Dan ketika kita meyakini nabi itu benar, maka kita juga harus meyakini seluruh yang disampaikan oleh nabi, siapapun itu nabinya, maka itu adalah kebenaran. Dan ketika kita meyakini itu sebuah kebenaran, maka kita harus meyakini bahwasanya kebenaran yang berupa syariat itu akan mendatangkan maslahat yang besar bagi manusia seluruhnya, baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, Nabi Muhammad SAW ini diutus dengan syariat. Dan dengan syariat inilah kita hidup, yang mengatur segala sesuatunya yang ada di dalam kehidupan manusia. Semenjak kita bangun tidur, mohon maaf ya, buang air kecil, buang air besar, mohon maaf, melakukan makan dan minum, kemudian hubungan suami istri dan lain sebagainya. Dalam perkara-perkara yang kecil seperti ini saja, ada aturan Allah, ada sunnah Rasulullah SAW di dalamnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan dan memperhatikan aturan-aturan kecil yang terkait dengan manusia, kemudian meninggalkan aturan-aturan besar yang terkait dengan manusia? Itu tidak mungkin, tidak logis. Oleh karenanya, sebenarnya di dalam syariat ini segala sesuatu telah diatur, segala sesuatu sudah ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, individual, maupun dalam bermasyarakat dan bernegara dan berbangsa. Baik, di dalam hadis ini ya, ada satu faedah lagi yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyentuh Hajar Aswad. Menyentuh Hajar Aswad, kemudian beliau mengatakan, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Saya dulu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad ini, kemudian menciumnya. Kemudian ada salah seorang murid beliau di situ, yang mana orang ini datang dari Yaman, berguru kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Ara'aita in gulibtu alaihi, ara'aita in zuhimtu. Bagaimana menurut Anda wahai Tuan, kalau ketika saya ingin menyentuh Hajar Aswad itu saya didorong, akhirnya saya tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana menurut Anda Tuan, kalau sekiranya ketika saya ingin menyentuh Hajar Aswad itu, ya, saya dipadati oleh orang lain sehingga saya tidak mampu untuk menyentuhnya. Apa yang dikatakan Ibnu Umar? Yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Ij'al ara'aita fil Yaman. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Nanti itu, masalah ara'aita, bagaimana itu, tinggalkan saya dulu itu di Yaman. Yang penting adalah kamu tahu bahwasanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad ini dan menciumnya. Intinya itu dulu. Tuntunannya penting kita ketahui. Tuntunannya bahwasanya itu yang afdol, itu yang harus kita lakukan.
Kalau nanti ternyata keadaannya berbeda, baru dicari tahu ilmunya. Di satu sisi kemungkinan besar juga orang ini memang sengaja bertanya-tanya sesuatu yang dipikir akan menjadi pelik bagi Ibnu Umar. Akan tetapi ternyata penyikapan Ibnu Umar seperti itu, ya. Beliau ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya masalah yang akan terjadi nanti dibahas. Yang penting sekarang kita tahu asal sunnahnya adalah seperti ini, dan itulah yang kita kerjakan. Baik. Intinya adalah bagaimana seorang memperlihatkan ketaatannya, ketundukannya kepada tuntunan Rasulullah SAW. Intinya seperti itu. Ketika kita sudah tahu ini tuntunan, maka kita amalkan. Ya, masalah ini adalah wajib, ini adalah sunnah, ini adalah sesuatu yang mubah, itu urusan nanti. Masalah apabila kita ingin mengerjakannya terjadi sesuatu yang lain, itu juga urusan nanti. Yang paling penting sekarang adalah kita mengetahui bahwasanya ini adalah sunnah Rasul, ini adalah tuntunan Rasul, dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Umar secara khusus memang terkenal begitu getolnya beliau mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, kisah terakhir disebutkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa mengatakan ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah SAW. Sayangnya laki-laki ini makan menggunakan tangan kirinya. Apa yang terjadi? Tentu Rasulullah SAW tidak akan mendiamkan orang ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Itu kata Rasul di hadapan orang ini. Apa yang terjadi? Orang ini malah mengatakan, tidak bisa saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Orang ini mengatakan ucapan tersebut bukan karena tidak bisa, tapi karena sombong. Sombong dengan syariat Rasulullah SAW, sombong dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya, sombong di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, idan lastata'ta. Kalau begitu, kamu tidak akan pernah bisa. Seketika itu juga apa yang terjadi, tangan kanan orang ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Semenjak itu, tangan kanannya tidak bisa digunakan untuk mengangkat satu makanan pun ke mulutnya. Disebabkan apa? Perselisihannya terhadap sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW. Sekali lagi kita tekankan bahwasanya penting bagi kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita telah mengetahuinya, kita mengamalkannya, bahkan kalau bisa kita mengajarkannya kepada istri kita, anak-anak kita, dan orang-orang terdekat yang kita cintai. Demikian, apabila ada kesalahan dalam penyampaian kali ini, mohon dibenarkan di kolom komentar ya. Apabila ada tambahan, juga silahkan dituliskan di kolom komentar. Bantu kami-kami ini untuk bersaham lebih baik dalam kebaikan kita bersama untuk semakin baik lagi ke depannya melalui postingan-postingan yang ada di fanpage ini, dan juga melalui video-video live streaming yang kita tampilkan. Bantu dengan like dan share, dan mungkin tag beberapa kawan kita yang kiranya mungkin membutuhkan apa yang kita sampaikan di dalam kesempatan kali ini atau video-video yang lain. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih banyak telah bersabar. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.